aliansi bersatu dari Ikatan Pencaksilat Indonesia yang ada di wilayah Jataparang, termasuk di Kabupaten Sidrap, dan organisasi kepemudaan lainnya berunjuk rasa di depan Mapolres Sidrap pada Senin 26 Februari 2024. Mereka menuntut atas pembunuhan seorang guru honorer sekolah dasar SD 10 Pangsit di Desa Kani, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, bernama Acok Permana Putra, 31 tahun. Pelakunya adalah Idris alias Erik Bindale, 35 tahun, petani asal Dusun Salopadang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, yang juga merupakan residivis dengan kasus yang sama. Koordinator lapangan Aliansi Bersatu, Syahril, menduga pelaku pembunuhan lebih dari satu orang. Ia menyampaikan, kami meminta kepada Polres Sidrap agar memanggil dan memeriksa ketiga orang yang kami duga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Dalam orasinya, Syahril meminta Polres Sidrap agar memproses pelaku yang dikaitkan dengan kasus hukum yang pertama. Polres Sidrap harus konsisten menerapkan ancaman pasal yang sudah diancamkan ke pelaku dengan pasal 340. Tak hanya itu, pengunjuk rasa menghimbau kepada Polres Sidrap agar bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut, serta transparan dalam proses penegakan hukum. Apabila ada salah satu dari oknum kepolisian yang mencoba untuk bermanuver dengan pihak pelaku, maka kami akan bertindak lebih tegas dan keras. Yang pertama, kami melakukan unjuk rasa di kepolisian Kabupaten Sidrap dan Rapang. Karena kenapa? Kami menduga bahwa proses kasus yang menimpa saudara kami, keluarga kami ini sangat lambat penanganannya, sehingga kami mengambil inisiatif untuk langkah untuk bagaimana kita akan turun aksi dan menyerahkan aspirasi dan yang kemudian memberikan sebahagian barang-barang bukti dan yang kemudian kami berikan juga support kepada Polres Kabupaten Sidrap untuk secara profesional menangani kasus ini. Tapi terkait menyangkut masalah bukti, saya kira pihak kepolisian sudah mengumpulkan semua barang bukti. Jadi persoalan pihak kepolisian sudah mengambil barang bukti dan yang kemudian tanda bukti sudah diambil semua, akan tetapi masih ada yang simpang siur bagi kami pihak keluarga karena kami belajar dan mengamati dari media-media apa yang dirilis oleh para media yang ada di Kabupaten Sidrap, teman-teman pers, beda jauh dengan apa yang kami dapatkan di fakta yang ada di lapangan. Ini menyangkut masalah bukti, barang bukti apa yang kira-kira kita mau ajukan? Kami persoalan barang bukti tadi sudah diambil. Justru kami ini kan kami sudah menduga bahwa kasus perencanaan pembunuhan ini lebih dari satu orang yang melakukan. Meskipun aktor intelektual hanya satu orang, tetapi kami menduga ada oknum-oknum yang lain, ada yang terlibat dalam melancarkan, memuluskan sehingga terjadi kejadian ini. Seperti apa terlibatannya tadi? Begini Pak, kemarin kan disampaikan bahwa di sini disampaikan bahwa ada dua orang ini hanya datang untuk bagaimana menahan si pelaku. Tapi yang menjanggal bagi kami bertanya ke warga, siapa pelaku ini, siapa orang ini, siapa dua orang ini yang mengantarkan pelaku ke kepolisian menyerahkan diri. Namun warga di sana tidak mengetahui. Nah, yang kami bertanya, pada saat kami mengetahui identitasnya, kami tanya, orang ini satu memang orang dari Sereang dan yang kemudian satunya dari Pangkajennya. Oleh karena itu kami menduga bahwa ada komunikasi memang yang terbangun sebelumnya sehingga ketiga orang ini bertemu dan melancarkan aksinya ini. Dan yang kemudian pada hari Senin terjadi mengklarifikasi dari pihak korban, mengklarifikasi terkait dengan insiden ini. Namun pihak pelaku ini ditelepon oleh salah satu warga yang ada di sana untuk datang untuk mengklarifikasi. Namun pelaku menyampaikan bahwa sebentar saya akan ketemu dengan orang ini. Dan yang kemudian kami menduga dua orang inilah yang ditemui. Dan yang kemudian tidak lama dari itu Pak, maka pelaku ini sudah datang dan langsung melakukan tindakan ini. Terus apa saja tuntutannya? Tuntutan yang pertama kami menekankan bahwa konsisten menerapkan pasal 340. Dan yang kemudian kami meminta ke pihak kepolisian Kabupaten Sidrap dan Rapang untuk profesional dalam mengawal dan memproses penegakan hukum yang terjadi dan yang menimpa saudara kami ini. Dan yang kemudian yang ketiga, kami juga sampaikan tadi ke Pak Polres bahwa orang ini karena ada informasi dari Intel kami yang mengkomunikasikan ke kami baru mengetahui bahwa ternyata orang ini adalah seorang residivis. Nah, itulah yang menjadi sebuah tekanan bagi kami, itulah yang menjadi sebuah aspirasi bagi kami
dan kami meminta juga dan kami berikan juga waktu kepada Polres Kabupaten Sidrap 2 kali 24 jam untuk transparan. Karena penyidik seharusnya memberikan hak apa yang menjadi sebuah hak bagi kami yang keluarga tapi tidak dipenuhi. Apakah selama ini belum pernah saudara korban mendapat penyampaian mengenai surat penyampaian perkembangan dari penyidikan? Tidak pernah. Oleh karena itu kami anggap bahwa sehingga muncul opini-opini liar di tengah masyarakat, sehingga kami mengambil langkah untuk bagaimana turun aksi, memberikan sebuah tuntutan, memberikan keterangan, dan untuk bagaimana itu yang akan kita kawal nantinya sebagai dasar kami untuk mengawal. Ada nggak kira-kira rencana untuk turun adakan aksi yang lebih besar jika tuntutan yang tidak? Jadi baik, sangat ada dan dipastikan insya Allah pasti ada. Ketika apa yang menjadi sebuah tuntutan dan secara profesional pihak kepolisian ini tidak menjalankan fungsinya dan tidak hanya akan bermain-main dalam melakukan penindakan di perkara ini, maka kami akan pastikan. Bahkan kami sudah sampaikan tadi di orasi bahwa mungkin hari ini cuma sekian jumlah yang kami turunkan. Kami hanya meminta perwakilan seajata parang pesilat di Kabupaten Sidrap, kami meminta. Akan tetapi ketika memang ini tidak diindahkan oleh Polres Kabupaten Sidrap, maka kami akan menjahit sebuah kalangan masyarakat, kalangan keluarga, aktivis se-Kabupaten Sidrap, bahkan seajata parang. Insya Allah kami akan turun aksi. Bahkan kami akan menyerukan, tidak akan turun aksi lagi di Kabupaten Sidrap. Kami akan ke Polda langsung. Kesimpulannya tadi apa? Dari Aldiansi sendiri tadi kesimpulannya? Isi kesimpulannya, alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada pihak Polres Kabupaten Sidrap yang telah menerima kami dengan baik, menerima juga aspirasi kami dengan baik, dan berjanji untuk menindaklanjuti karena tuntutan kami juga meminta kepada para saksi-saksi ini dihadirkan kembali dan diperiksa kembali untuk lebih mengerucutnya ini dan tergali sebuah persoalan-persoalan yang ada. Dan alhamdulillah pihak Polres Kabupaten Sidrap yang mewakili Pak Kapolres sudah mengiyakan dan insya Allah akan ditindaklanjuti secepatnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Muhalis menyampaikan pelaku terancam pasal 340 sub pasal 338 junto pasal 35 ayat 3 KUHP, ancaman hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Aliansi Bersatu dari Ikatan Pencaksilat Indonesia yang ada di wilayah Ajata Parang yang berunjuk rasa pun disambut oleh Kabak Ops Kompol Nasri, yang kemudian perwakilan aksi diterima Wakapolres Sidrap Kompol Ahmad Rosma. Peserta aksi pun mendapat pengawalan dan pengamanan personil Polres Sidrap. Untuk diketahui bahwa bukan demo tetapi warga masyarakat datang ke kita mempertanyakan progresifnya perkembangannya penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan orang hilangnya nyawa seseorang. Dan alhamdulillah mereka kita terima di ruangan dan beberapa pertanyaan tentang perkembangannya, dan alhamdulillah kita sudah jelaskan. Kemudian keluarga korban juga sudah memahami, cuma oleh keluarga korban ada informasi-informasi tambahan, dan informasi ini bersifat teknis. Tentu kami akan mendalami, akan melakukan upaya penyelidikan apakah isu-isu itu betul atau tidak. Tentu kami berusaha kemudian bisa membuktikan itu apakah benar atau tidak. Cuma ada beberapa informasi yang disampaikan ke kita sebagai tambahan, dan insya Allah saya sudah sampaikan tadi, kita akan dalami, lakukan penyelidikan apakah informasi ini benar, tentu dengan memanggil beberapa saksi. Kalaupun ada yang mendengar, melihat, tentu itu merupakan sangat membantu kita dalam rangka membuat terang peristiwa pidana ini. Ini dan saya sempat dengar tadi katanya ini terduga pelaku seorang residivis ya? Ya, betul. Jadi beberapa tahun yang lalu dari beberapa data yang kita dapatkan sudah pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan meninggalkan orang meninggal dunia. Makanya yang bersangkutan adalah residivis. Terkait dengan 2 kali 24 jam tadi tuntutannya? Ini kan proses, dan perkara ini
sudah masuk tahap minggu ini akan dilaksanakan rekonstruksi. Kita akan melihat di sana masing-masing peran saksi, korban maupun pelaku itu sendiri, dan paling tidak bahwa pada rekonstruksi ini akan terbaca dan terlihat masing-masing perannya. Insya Allah Kalau minggu ini. tadi ada dugaan keterlambatan penanganan kasus. Jadi ini kan butuh proses, tentu bukan 1-2 orang yang diambil keterangannya, banyak, kemudian diselesaikan dengan alat bukti yang kita temukan, kemudian petunjuk-petunjuk lain yang mengarah kepada siapa pelakunya, dan alhamdulillah sudah kita naikkan ke tahap penyidikan dan yang bersangkutan telah dilakukan penahanan. Dari Pangkajene, Kecamatan Mari Tengah, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.